Oke, jumpa lagi pembahasan kita masih tentang Husain yang orang Syiah ini ya. Kali ini tentang jilbab ya. Jadi jilbab itu adalah perkara wajib dalam Islam ya. Suka nggak suka itu harus dilakukan. Ya, walaupun dengan terpaksa, berjilbab itu adalah kewajiban. Walaupun hati menolaknya. Jadi tidak seperti perkataan Husain. Yang penting hatinya dulu dijilbabi. Dan istilah menjilbabi hati itu adalah istilahnya orang liberal ya. Jadi ingat, yang dijilbabi itu adalah auratnya, tubuhnya, dadanya yang ditutupi dengan jilbab. Itu adalah perintah syariat Islam. Suka nggak suka, harus diterima. Daripada menolak ya, lebih baik ucapkan saya belum mampu. Itu yang terbaik. Semoga Allah berikan hidayah. Memang agama kan betul-betul dalam Islam misalnya diposisikan sebagai sesuatu yang bersifat sakral, adanya di hati dan sangat privat antara diri kita dengan Tuhan, sehingga memang tidak bisa dan tidak boleh dipaksakan. Bahkan secara rasional memang tidak bisa dipaksakan. Bagaimana kita mau memaksakan sesuatu yang ada di dalam hati kan? Kalaupun secara fisik kemudian kita berubah, misalnya penampilannya menjadi Islami, tapi kan hatinya enggak, tetap aja dilegitimasi dalam Islam. Percuma kalau hatinya enggak, tapi secara fisik iya. Itu juga kritik kepada kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang mengarahkan untuk kemudian masyarakat berhijrah. Ya misalnya kalau hatinya belum, ya udah fisiknya dulu deh. Jadi berhijab dulu deh, walaupun hatinya belum berhijab. Menurut gua itu salah kaprah sih. Karena yang seharusnya didorong itu pada awalnya adalah hatinya dulu. Fisik akan mengikuti hati. Gak ada logikanya bahwa hati mengikuti fisik itu menurut gua kacau sekali. Makanya sebenarnya metodenya seharusnya percuma pakai jilbab kalau akhlaknya nggak baik, atau percuma sholat 5 waktu kalau akhlaknya nggak baik. Maka perkataan seperti ini kurang tepat. Berjilbab atau sholat 5 waktu walaupun akhlak belum baik nggak percuma. Tentunya kalau sholatnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, ya, maka nggak percuma, tetap Allah terima, tetap berpahala. Demikian juga berjilbab, kalau jilbab yang syar'i, jilbab yang benar, maka tidak akan percuma, tetap berpahala. Dan ingat, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Demikian juga berjilbab bagi wanita hukumnya wajib. Bahkan sholat itu sendiri kalau dibandingkan dengan akhlak, ya, ada orang yang akhlaknya baik tapi nggak sholat sama sekali. Kemudian ada orang yang sholat tapi akhlaknya nggak baik. Lebih mending mana? Maka jawabannya lebih mending orang yang dia sholat walaupun akhlaknya belum baik. Lebih mending itu. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat ini bisa mengeluarkan dari Islam. Gimana kalau akhlak baik tapi nggak sholat? Maka bukan muslim dia. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau pembatas antara kita dengan mereka, orang-orang musyrikin, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafaro, kata Nabi. Ini Nabi yang mengatakan. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka meninggalkan sholat bisa kafir, keluar dari Islam. Sehingga orang yang akhlaknya buruk, kalau dia masih sholat, lebih mending daripada orang yang akhlaknya baik, kata mereka, tapi nggak sholat. Nah, namun tentunya yang kita usahakan adalah dua-duanya. Artinya, sholat kita kerjakan, akhlak juga diperbaiki. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Dan seharusnya sholat yang baik itu menghasilkan orang yang berakhlak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Salat itu melarang, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya salat bikin orang itu akhlaknya baik. Tentunya kalau salatnya benar, kalau salatnya khusyuk. Ya, demikian juga seharusnya orang yang berjilbab, jilbabnya syar'i, yang dia berjilbab niatnya ikhlas, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya ibadah dia dengan jilbabnya itu membuat dia memperbaiki akhlaknya. Harusnya demikian. Jadi harusnya dua-duanya. Salatnya baik, ya, akhlaknya baik, atau jilbabnya syar'i, akhlaknya juga baik. Tapi ada kaidah yang dikatakan para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dikerjakan semua, maka minimal jangan tinggalkan semua. Kalau ada orang yang dia belum bisa salatnya baik, akhlaknya baik, belum bisa dua-duanya, ya usahakan salah satu dulu. Ya, mungkin dia mulai perbaiki salatnya dulu. Ya, kalau sudah perbaiki salatnya, baru dia perbaiki akhlaknya. Atau dia perbaiki akhlaknya dulu, pelan-pelan dia perbaiki sholatnya. Intinya jangan sampai tinggalkan semuanya. Apa yang tidak bisa digapai semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Sedikit demi sedikit, bertahap. Tapi dua-duanya kita perbaiki. Nah, jadi sekali lagi, nggak benar perkataan percuma sholat, percuma pakai jilbab kalau akhlak nggak percuma.
Tapi niatkan sholat pakai jilbab itu sebagai awal, ya. Agar nanti kalau sudah baik jilbabnya, sudah baik sholatnya, sedikit demi sedikit kita juga perbaiki akhlak.